Bahkan Jering sempat memposting di Instagram pribadi miliknya menyamakan Ahmad Dhani dengan seorang transgender dan mengatakan transgender tersebut adalah contoh masa depan Ahmad Dhani. Berikut ini adalah beberapa petikan DM Instagram chatting antara Ahmad Dhani dan Jering yang sempat diupload oleh Jering di Instagram pribadi. Sebuah IG tantangan. Saya nggak bisa menjawab tantangan itu karena IG saya itu disandra oleh nyonya saya. Jadi karena saya pernah masuk penjara gara-gara IG, gara-gara Twitter, ya. Saya perlu jelaskan sedikit. Jadi dulu sebelum Al Ghazali itu punya IG followernya yang berjuta-juta, ya, sebelum Al Ghazali anak saya itu IG-nya berjuta-juta followernya, Twitter saya itu udah 2,5 juta sebenarnya. Tapi karena saya dianggap berbahaya, Twitter saya di ban, direbut, dirampas, gitu. Dia pakai kata-kata mas botak, gitu. Orang ini nggak bermoral, man. Jadi terbukti orang ini terpaksa gue diancam. Gue tuh di dalam video dia, di dalam japriannya sama dia, gue diancam kan ya. Iya. Gue gak bakal bisa manggung di Bali. Hebat juga. Dia ngancam lu gitu, Mas? Iya. Hebat juga gue pikir. Oke. Ini kayaknya tantangan nih, bener nggak? Jangan-jangan Mas Dhani emang nggak bisa manggung di Bali lagi, jangan? Gue jadi penasaran, Mas. Jangan-jangan emang bener nggak bisa manggung di Bali, Mas? Ya nggak tahu. Karena corona. Tapi pernyataannya juga menarik, Mas. Pada saat dia kemarin kan
sempat juga tuh balas-balas komentar orang mengancam gua sih sebenarnya. Dia mengancam dengan dibilang katanya mau mecahin pala gua di trotoar, mau robek mulut gua. Kalau kata gue kalau itu ditanyain ke ahli jiwa, pasti dia mengalami gangguan kejiwaan, itu udah pasti udah. Jadi kalau lu ngelaporin ke polisi percuma, Bos. Gini, Mas. Karena nanti pasti akhirnya ketika diperiksa dia mengalami gangguan jiwa, ya nggak bisa dihukum. Jadi gini Mas. Jadi banyak banget kemarin tuh yang akhirnya bahkan sampai pengacara kelas nasional, Mas, hubungin gua. Ini kenapa orang ini lu diemin kok? Masukin langsung bikin laporan sekarang. Ini gue masih pertimbangkan nih Mas ya. Tapi gini loh, sampai detik ini gue masih pertimbangkan. Yang gue pertimbangkan di sini adalah kalau gue ikutin gayanya mereka, kelompok itu, yang dikit-dikit lapor, kan lu salah satu korban lapor kemarin itu kan Mas. Kalau gue ikutin gayanya itu Mas, kita jadi sama. Gue di sini yang niat gue adalah gue pengen ikut mencerdaskan orang yang agak kurang cerdasnya. Sebenarnya gini ya, kalau kata gue, lu harus laporkan. Karena apa? Karena untuk menghindari korban berikutnya. Kalau kita kan nggak merasa tersakiti. Yeah. Tapi kalau orang ini kita diemin, nanti dia akan menyakiti orang lain. Iya. Ya. Gue nggak masalah dia berteori konspirasi seperti apa Mas. Makanya lu mesti ngelaporin. Karena apa? Karena tujuannya supaya dia tidak melakukannya kepada orang lain gitu loh. Kalau kepada kita kan kita biasa-biasa aja gitu kan. Kita kan memang menganggap dia mengalami gangguan kejiwaan. Begini. Ya kan? Tapi makanya ujungnya kasihan. Tapi ada takutnya nanti dia berbuat itu pada orang lain gitu loh. Iya. Dia WA ke gua tuh cukup serius, menghinanya lu serius. Keren. WhatsApp lu sama dia keren gua lihat keren lu membalasnya dengan cara keren. Itu Ahmad Dhani emang. Itu hari Gua pertama. langsung ngeliat Mas. Ya Ahmad Dhani emang itu. Itu hari pertama, ada lagi WhatsApp yang berikutnya ada lagi. Oke. Belum diposting sama dia. Belum diposting. Oke. Itu sebenarnya lebih serem. Dia nyebut gua anjing, dia nyebut gua kacung, dia menghina istri gua. Sebenarnya ya. Dia bilang gitu. Iya. Ngancam nggak bisa manggung di Bali. Ngancam nggak bisa manggung di Bali. Menghina istri lu gimana maksudnya? Mas? Ya ada lah. Oh, luar biasa kasarnya atau pelecehan? Ya bisa bagian daripada pelecehan tergantung ininya ya gitu kan. Oke. Padahal gua kan cuma nge-share berita ke dia gitu loh. Semenjak pandemik jaring bertumpu ekonomi pada istrinya gitu. Gua cuma nge-share itu doang gitu loh. Karena itu awalnya. Ya, tiba-tiba dia balas gitu. Iya. Dan menarik pada saat dibilang katanya apa ya waktu itu sempat Mas Dhani bilang Anda sudah tidak menjadi musisi, terus lu bilang gue bukan musisi lagi. Oh iya. Gue kader utama dari partai nomor 2 terbesar di Indonesia. Itu nonjok sih, men. Itu nonjok banget sih. Terus dia bilang, oh jadi udah gak bisa berkarya lagi nih. Bisa aja kalau dia dibayar mahal. Kita Ahmad Dhani banget. Dan memang iya bro. Iya. Memang iya. Memang iya. Dan orang pun mengakuinya, wajar lo ngomong gitu loh. Iya, dan menurut gue pernah dibayar dengan harga yang fantastis. Menurut gue suatu saat gue akan reveal itu, akan omongan itu gitu loh. Gue pernah dibayar satu album tuh gede banget gitu. Dan memang gue musisi mahal gitu loh. Gue nggak sembarangan ngarang lagu. Emang buktinya seperti itu. Iya. Makanya ya. Kan gini Mas, yang kita permasalahkan kan masalah kata-kata dia menyebutkan agama itu adalah konspirasi. Mungkin Mas Dhani juga sudah menyampaikan di video Legend kemarin ya, Mas Dhani sampaikan itu mengenai itu teori-teori lama yang disebutkan di luar itu ya. Ya memang lama, dia kan hanya menyadur-nyadur di posting gitu kan. Tapi agak sensitif pada saat dia menyatakan bahwa agama adalah konspirasi di negara yang berketuhanan ini, negara yang beragama ini kan. Masalah yang lain terserah deh. Apa menurut Mas Dhani yang disebut dengan konspirasi dan teori konspirasi tersebut? Enggak gini, jadi di acara Kompas TV itu dia hanya mau membuktikan bahwa dia itu pinter. Dia hanya membuktikan bahwa dia itu pinter, bahwa COVID itu konspirasi. Masyarakat Indonesia itu bodoh yang tidak percaya bahwa COVID itu adalah konspirasi. Buktinya apa? Masyarakat Indonesia percaya agama, padahal agama itu konspirasi. Dia mau ngomong itu sebenarnya, gitu loh. Jadi dia tuh nganggap yang orang yang beragama itu bodoh semua karena percaya sama agama itu konspirasi, gitu loh. Iya. Makanya saya sebenarnya pengen nantang sama dia, bikin sebuah video vlog YouTube gitu ya.
Atau kalau nggak paham YouTube pakai Instagram juga boleh lah. Ya, boleh lah. Kalau gitu. nggak paham kan. Nanti ini boleh dipotong sama Macan Asia dipotong. Macan idealis. Macan idealis kok Macan Asia. Macan idealis boleh potong. Tantangan Ahmad Dhani kepada Jering, ya. Bikin video, nggak usah panjang-panjang, tentang bahwa agama Hindu adalah agama konspirasi. Bikinlah coba tantangan gitu. Iya. Ya kalau nggak bisa, Anda akan diketawain oleh orang Indonesia sampai kiamat. Iya. Ya. Mesti bisa jelasin di mana konspirasinya agama Hindu itu, di mana konspirasinya. Iya. Nah, ente Karena dia bikin sebutkan videonya. agama konspirasi kan? Iya, agama itu konspirasi kan katanya. Nah, coba Iya. dimulai dari agama Hindu bahwa agama Hindu adalah konspirasi. Lu bikin videonya. Nah. Kalau lu nggak bisa, berarti lu seperti yang dibilang Rocky Gerung. Apa tuh? Nggak tahu. Dan itu akan menjadi jejak digital yang sangat memalukan. Iya. Nah. Pada saat dia mengulang-ulang menyatakan bahwa agama itu konspirasi, Nah, agama nah. itu konspirasi Ya. untuk seakan-akan membrainwash orang gitu loh, Mas. Iya. Ya sekarang dimulai dari agama Hindu dulu. Oke, yang Ya. lebih dekat lah dengan Yang dia lebih dekat kan? ya. Oke. Coba lu cerangin di mana konspirasinya bahwa agama Hindu itu adalah konspirasi. Di luar dari 5 agama yang lain nih. Ya, nggak Itu usah dulu, jauh-jauh ya kan. Gua nggak yakin karena dia punya ilmu agama Islam, dia nggak ngerti Ya, kan nggak mungkin lah. sejarah agama Samawi dia pasti nggak tahu. Oke. Ya udah Bikin dulu. bikin dulu YouTube-nya. Iya. Pengen denger kita. Pengen denger, kita kita pengen pengen tahu sejauh apa, sepinter apa dia. Gitu. Teori apa? Yang gue takutin gini loh, Mas. Yang gue takutin kan pada saat disampaikan itu oleh Jering. Ini kan di awal-awal masalah pada saat di wawancara Aiman kemarin kan itu dulu di awalnya dulu yang disampaikan itu. Yang gue takutkan adalah orang-orang yang akhirnya mengidolakan dia terbawa arus menjadi mengikuti apa yang dipercayai oleh dia. Enggak, orang-orang akan percaya sama dia kalau dia menjelaskan dulu. Bikin video dulu orang akan percaya. Kalau dia cuma ngomong doang, ujungnya doang, nggak, itu kan baru judul. Sama aja, saya ingin menyanyikan sebuah lagu judulnya Kangen, tapi nggak ada lagunya, kangennya di mana? Nah, Oke. dia udah bikin judul nih, agama adalah konspirasi. Dia harus bikin liriknya. Oke. Nah, lirik dimulai dari agama Hindu dulu. Oke. Di mana konspirasinya agama Hindu itu? Oke. Gitu. Iya. Bikin videonya kita pengen banget nonton. Penasaran ya? Penasaran ya. Penasaran. Seperti apa sih pemahaman? Nah, seperti apa konspirasinya? Di mana Kalau dia konspirasinya? bisa menjelaskan itu dengan baik dan benar, Oh, top. top ya. Top. Dewa bisa hormat nggak, Mas? Iya, hormat pasti kita. Kita Oh. akan masih hormat. Mungkin banyak pengikutnya juga kan? Ya kan? Iya. Mm-mm. Atau gimana, Mas? Kalau tantangannya misal dia bisa bikin gitu, lu bikin lagu punk, Mas? Oh, gua lagu punk udah ada lah. Enggak yang baru. Oh ya, boleh. Boleh nggak, Mas? Kalau misalnya dia berani nih bikin beginian. Gini deh. Ahmad Dhani Gini bikin deh. lagu punk. Gini ya. Kalau Jering bisa bikin video bahwa agama Hindu itu adalah konspirasi, gua panjangin rambut gua. Udah. Gua gondrongin lagi gua. Jadi dirubah dong ntar di kontak WhatsApp-nya. Iya. Gondrong namanya ntar. Nah, terus gini, Mas. Menariknya pada saat kemarin dia sampaikan juga tuh, Anda laki bukan? Gitu kan? Keren sih jawabannya Mas Dhani. Udah lihat di Legend ya? Ya lihat lah, men. Jawabannya kan di itu, di IG kan. Dia pajang langsung foto anak-anak kan jebret. Sudah terbukti laki-laki luar biasa. Laki-laki yang sudah punya anak banyak tidak Ya, perlu lah, ditanyakan lagi. tidak perlu membuktikan. Buktikan. Iya. Keren gue bilang. Ini namanya, dan bacaan buku lu emang banyak, gue lihat itu. Bukan, Nyata. itu bukan masalah balago, bukan masalah baca atau enggak, itu ilmunya udah sampai balago. Balago. Heeh. itu bicara kasta itu, Mas. Jawaban Udah kasta ilmu itu, Mas. Jawaban balago itu. Mas. Ketika ilmu mantik sudah dikuasai, ya semuanya balago jadinya. Balago. Nah, lu belajar ring soal balago dan ilmu mantik. Oh, itu. Jadi ilmu balago.